sore, kembali lagi di Red Talk Indonesia. Kali ini kita punya wanita super yang menyemparkan diri hadir. Hai Mbak Marisa, apa Halo. kabar? Baik, Mas. Terima kasih udah datang dan mungkin Mbak Marisa bisa sedikit memperkenalkan diri, sedikit background ya Mbak Marisa. Mungkin banyak yang pengen tahu, terutama cowok-cowok. Silakan. Oke, hai guys. Nama saya Marisa Leviani. Saya adalah salah satu owner dari PT Safari Dharma Sakti atau dengan merek kita Safari Dharma Raya. Mungkin tanggal lahir. Tanggal Siapa tahu lahir. ada yang mau kasih kado Mbak. Terus lahirnya di mana? Sedikit Oke, saya lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret. Takutnya nggak usah disebut lah ya. Oke. Nanti saya kelihatan tua lagi. Oh iya kan. Terus Lalu kebetulan saya ini sempat kuliah juga di luar, tapi sedikit melenceng sih dari industri yang saya geluti sekarang. oke. Ya, seperti itu. Nah, ternyata Mbak Marisa sekarang ini usianya berarti berapa Mbak? Maksudnya? Usia. Usia saya Iya. 26 tahun. 26 tahun, masih sangat muda. Mbak Marisa punya pengalaman kuliah overseas gitu ya. Dan biasanya anak-anak milenial, kan Mbak Marisa termasuk milenial ya. Ya. Industrinya kalau nggak digital, apalah gitu. Kok besi Mbak? Kenapa nggak kayak, oke kalau melenceng setidaknya buka salon atau kuliner gitu, kok besi Mbak? Kok mau? Bus ya. Jadi begini, pertama nih karena bus ini adalah sudah turun-temurun dari Oke. keluarga saya gitu ya, Mas ya. Jadi generasi ke berapa Kak? Kalau saya generasi ketiga sekarang. Wow, oke. Iya. Oke. Lalu kenapa bus? Kebetulan saya ini kan dulu kuliah di bidang F&B, bisnis. Dan saya melihat, mungkin sedikit aneh bagi beberapa orang. Menurut saya kalau bisnis F&B itu sebenarnya mirip sama bisnis bus gitu, Mas. F&B mirip dengan bisnis bus. Iya. Oke, dari segi Dari segi manajemen flow-nya dan pelayanannya, karena kan bis dan F&B itu tidak hanya serta-merta menjual makanan. oke. Kalau bis tidak hanya serta-merta menjual unit bisnya, Oke. unit bis baru atau Oke. kekinian. Tapi itu semua is a journey. It's a journey. Dari makanan juga, dari pertama kali servis itu datang menyambut, lalu melayani, sama juga dengan tim tiketing lah ibaratnya. Seperti itu. Berarti Mbak Marisa terpaksa ini mau nggak mau harus ikut jalani bus gitu. Bisa dibilang seperti Awalnya mungkin terpaksa. Ya, awalnya Sekarang kayak jadi ya, passion gitu. betul. Oke. Berarti cinta lokasi lah ya. Itu kayak dipingit, Mas. Oke. Jadi kayak dijodohin kayak oh ya harus nih gini. Nanti Oke. ya berjalannya waktu kok ternyata mirip ya sama F&B ya. Oh, asik juga ya. Berarti nyambung dikit lah dengan overseas-nya Mbak Marisa yang kuliah di sana ya kan. Nah terus Mbak Marisa, sekarang ini unitnya Safari ya, ada berapa yang akap? Yang akap ya. Iya. Yang akap itu berarti kira-kira 100 lah. Kira-kira 100 unit. Iya. Cukup besar dan mungkin Mbak Marisa sejak kapan sih ikut terjun di dunia busnya Safari? Bus ini. Mulainya kapan? Terjun itu kira-kira baru 4-5 tahun di dunia perbisan. Wow, 5 tahun Mbak Marisa di dunia perpisahan Safari Dharma Raya. What is your biggest moment or special moment yang gak akan mungkin Mbak Marisa lupa gitu? Biggest moment. Biggest or special atau it could be anything. Momen yang Mbak Marisa merasa ini gak akan pernah gue lupain. Gue bisa ngerasakan momen ini gara-gara ya gue terjun di dunia bis. Ini jawaban santai aja kan ya. Iya. Ini lucu sih. Oke. Saya bisa kenal sama seseorang yang kebetulan mungkin sekarang dia ada hubungan sedikit dekat. Jadi awalnya hanya cuman Sedikit dekat? Sedikit ya, lumayan ya. Berapa sen- Lumayan dekat banget lah. Berapa senti Mbak? Apanya? Kedekatan. Kedekatannya 2 cm mungkin, 3 cm mungkin. Itu 4 bukan senti. bukan maksudku penunggu kan? Oh, bukan. Berarti Mbak Marisa ketemu jodoh. Bul ya nggak tahu sih jodoh apa nggak, yang tahu kan jodoh Amin, hanya di amin. tangan Tuhan. Jadi artinya momen yang nggak bisa dilupakan dari perjalanan karir Mbak Marisa selama 5 tahun di bus adalah dikasih orang dekat. Salah satunya lah. Salah satunya. Great. Nah, Mbak Marisa, terus pertanyaannya simpel. Sekarang Mbak Marisa kan udah 5 tahun. Kenapa online? Kenapa Mbak Marisa
pengen masukin pasar Safari Dharma Raya itu ke online, Mbak? Jadi gini, ini ceritanya itu pas saya lagi kuliah sih dulu. Lagi kuliah? Lagi kuliah dulu kan, karena lagi di negara luar kan, ya udahlah menikmati yang namanya traveling kan. Oke. Dan aku tuh merasa super instan dan gampang banget, karena aku juga adalah orang yang bisa dibilang turis ya. Bukan turis, orang asing lah, di negara asing kan. Oke. Aku tinggal buka, cari website dari perusahaan otomotis itu. Ya udah, kalau aku tinggal booking gampang, nggak perlu print tiket, aku datang tinggal tunjukin emailnya, and udah aku tinggal naik bus sampai tujuan. Artinya Mbak Marissa kenapa sekarang online? Karena punya pengalaman pesan tiket gampang melalui online di negara lain. Betul sekali. Tapi so far udah berapa lama online, Mbak Marissa? Kalau Safari ya maksudnya, around 2 years I think. 2 years. Dampaknya apa dengan online yang Mbak Marissa benar-benar rasain lah sekarang ini? Ya, efeknya ya, tentunya kita mendapatkan pangsa pasar baru ya. Oke. Karena kan kebetulan customer kita itu dulu mayoritas adalah orang-orang yang masih loyal sama brand kita, which is around umur 35 ups, 40, 50s, itu masih banyak banget. Lalu begitu ada online ini, mulailah kita merambah pasar millennials tentunya. Oke, berarti online membantu naikin okupansi mungkin, Tuh. caranya lebih mudah mungkin. Terus goal kedepannya apa Mbak Marissa yang pengen Mbak Marissa raih? Dari Safari? Dari segi bisnis. Dari segi bisnis. Kalau dari segi yang lain udah pasti nikah, itu nanti diundang loh Mbak. Yang lain gitu. Begitu ya. Oke. Kalau dari segi bisnis tentunya aku tuh kepingin banget bisa kayak perusahaan otomotis yang aku naikin itu. Very simple, very modern. Oke. Artinya Mbak pengen menjadikan Safari ini seperti yang di Overseas, which is great. Mungkin Mbak Marissa, pertanyaan yang paling terakhir yang pengen saya tanya itu gini Mbak Marissa. Mbak Marissa kan punya jalur atau rute dari Jakarta ke destinasi wisata ya, apalagi Bali gitu. Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang yang lagi jenuh, pengen cari liburan alternatif. Mungkin kan bus salah satu wadahnya, Mbak. Selain nyaman dan harganya murah, mungkin Mbak Marissa bisa kasih ke kita sekarang ini, mungkin supaya audiens juga tahu jalur wisatanya Safari itu sebenarnya kalau orang-orang dari ibu kota pengen jalan-jalan tuh kemana? Sebenarnya mayoritas dari jalur kita itu adalah jalur wisata ya. Oke. Misalkan contohnya udah disebut sama Mas Satya satu tadi ke Bali, kita ada ke Mataram, Sumbawa, Bima, lalu Malang, Surabaya kan juga adalah tempat wisata ya, bisa ke Bromo, ke Batu. Lalu untuk jalur yang Denpasar kalau mau turun Banyuwangi juga bisa Baluran, wisata Baluran. Lalu Temanggung juga banyak gunung-gunung, kalau yang suka pada pendakian bisa ke sini. Kalau yang suka wisata hantu gitu kemana Mbak? Wisata hantu. Beda deh. Jurit malam aja di rumahnya. Apa kantor kita yang paling awal itu. Atau tempat kita syuting ini sekarang kalau mau jurit malam juga bisa sih. Terus ada hantunya di sini. Oke. Nah, jadi guys, yang lagi suka, yang lagi pengen liburan, Safari salah satu alternatif transportasi yang nyaman langsung dari Jakarta ke Bima, ke Bali, ke Lombok, dan murah pastinya. Mbak Marissa, yang terakhir nih, harapannya untuk Safari Dharma Raya, mungkin harapan untuk stigma negatif bus itu dari sisi Mbak Marissa gimana sih sekarang ini? Oke. Kalau stigmanya kan pasti orang ngerasa kalau mau naik bis itu it's unsafe, karena banyak banget yang memberi stigma kalau yang namanya bis antar kota, antar provinsi itu pasti ugal-ugalan atau dan lain sebagainya. Cuman ternyata perusahaan kita aja motonya safety, service, care. Wow. That's why kayak kita selalu sebenarnya itu ya mungkin ada beberapa operator yang seperti itu. Cuman memang ada juga beberapa operator, banyak banget operator yang memang it's a safety trip, it's supposed to be safety. Karena kita selalu mengutamakan keselamatan. Kalau misalkan kitanya aja nggak selamat, orang yang nggak selamat, gimana dia mau nyaman? Gimana kita bisa memberikan servis yang baik gitu? Untuk yang lainnya sih misalkan ya ada. Waduh. Ayo latihan. Mau latihan? Ini kapan selesainya? Perhati ini loh Mas Saya tadi Henry. mau ikut. Perhati Mau ini ikut tadi latihan. pengalamannya tidak terlupakan. Perhati jodohnya sudah dekat. Ayo latihan. Teman-teman audiens, perkenalkan Iya.
Mrs. Lama and banget. Mrs. Randy. Pemirsa, gara-gara tamunya udah pulang, sampai ketemu di Red Talk berikutnya. Saya ngecip dulu. Kalau ada yang mau diwawancara kasih tahu ya. Ya dia harus turunnya pelan. Oh iya. Jadi nggak eksklusif nih.